Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari sebuah materi yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu hak asasi manusia atau sering disebut juga dengan HAM. Pengertian hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Hak ini bersifat dasar dan melekat pada setiap manusia sejak lahir. HAM memiliki sifat hakiki, universal atau umum, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dibagi. HAM berlaku untuk siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, tanpa membedakan usia, jenis kelamin, suku, ras, agama, atau negara. HAM sering disebut juga dengan human rights atau fundamental rights. Di Indonesia, HAM diatur dalam Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat hak asasi manusia atau HAM. Sifat-sifat hak asasi manusia atau HAM itu ada 4, yaitu yang pertama hakiki, yang artinya hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua ada universal atau umum, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut dan diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya itu ada jenis-jenis hak asasi manusia atau HAM. Universal Declaration of Human Rights atau UDHR atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia secara implisit menggolongkan HAM berdasarkan kategori, yaitu ada 4. Yang pertama ada hak sipil dan politik. Hak sipil dan politik berkaitan dengan kebebasan individu dalam berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial. Hak ini meliputi hak untuk hidup, kebebasan berbicara, kebebasan beragama, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, serta hak untuk berkumpul secara damai. Beberapa contoh dari hak ini tercantum pada UDHR dalam pasal-pasal berikut, yaitu ada pasal 3, pasal 19, dan pasal 21. Yang kedua, yaitu ada hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak ekonomi, sosial, dan budaya mencakup hak-hak yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial dan ekonomi individu, serta hak untuk menikmati kehidupan budaya. Hak ekonomi, sosial, dan budaya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia untuk mencapai kualitas hidup yang layak. Beberapa contoh dari hak ini tercantum pada UDHR dalam pasal-pasal berikut, yaitu ada pasal 22, pasal 23, dan pasal 25. Yang ketiga, hak kolektif, hak masyarakat atau kelompok. Hak kolektif berhubungan dengan hak kelompok atau bangsa, seperti hak untuk menentukan nasib sendiri, hak atas pembangunan, dan perlindungan terhadap kelompok yang rentan. Beberapa contoh dari hak ini tercantum pada UDHR dalam pasal-pasal berikut, yaitu ada pasal 27 dan pasal 1. Yang keempat, yaitu hak atas perlindungan khusus. Hak perlindungan khusus
mencakup hak-hak yang diberikan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan minoritas lainnya. Kelompok ini sering membutuhkan perlindungan ekstra untuk memastikan hak-hak mereka dihormati dan dilindungi. Beberapa contoh dari hak ini tercantum pada UDHR dalam pasal-pasal berikut, yaitu pasal 7 dan pasal 25. Selanjutnya, macam-macam pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Berdasarkan sifatnya, pelanggaran HAM dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM ringan adalah bentuk pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia. Walaupun ringan, tetap saja termasuk ke dalam kategori berbahaya apabila terjadi dalam jangka waktu yang lama. Contoh pelanggaran HAM ringan yaitu pencemaran nama baik, menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasinya, pencemaran lingkungan secara sengaja, penggunaan bahan berbahaya pada makanan yang disengaja, dan lain-lain. Yang kedua, pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat adalah bentuk pelanggaran HAM yang mengancam nyawa manusia. Contoh dari pelanggaran ini adalah pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, dan juga penyanderaan. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pelanggaran HAM yang berat meliputi yang pertama, ada kejahatan genosida. Kejahatan genosida merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, ataupun kelompok agama. Yang kedua, ada kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik. Serangan ini juga ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Bentuknya berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, penyiksaan, pengusiran pemindahan penduduk secara paksa, dan lain-lain. Selanjutnya, upaya penanggulangan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Berikut merupakan beberapa upaya untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran HAM. Yang pertama, penegakan hukum. Salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM adalah impunitas, yaitu ketidakadilan yang terjadi karena pelaku pelanggaran tidak dihukum. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan adil sangat penting untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran HAM. Yang kedua, penguatan peran media dan teknologi informasi. Media yang bersifat bebas dan independen memiliki peran vital dalam melaporkan pelanggaran HAM dan menyuarakan pendapat masyarakat yang terpinggirkan. Sangat penting untuk memastikan kebebasan pers dan akses informasi yang transparan dapat diperoleh seluruh individu. Yang ketiga, partisipasi masyarakat. Penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang berhubungan dengan kebijakan yang mempengaruhi hak-hak mereka. Partisipasi masyarakat memungkinkan terjadinya dialog antara pemerintah dan warga negara untuk membahas kebijakan yang adil dan tidak diskriminatif. Proses ini membantu dalam mencegah kebijakan yang merugikan kelompok tertentu atau menyebabkan ketidakadilan. Yang keempat, penyebarluasan pendidikan HAM. Salah satu langkah penting dalam mencegah pelanggaran HAM adalah melalui pendidikan dan penyuluhan terkait HAM. Pendidikan mengenai HAM harus dimulai sejak dini dan dilanjutkan melalui pelatihan di berbagai lapisan masyarakat. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi kita pada pertemuan hari ini tentang hak asasi manusia. Jadi, hak asasi manusia adalah
hak dasar setiap manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Pelanggaran hak asasi manusia dapat merugikan semua pihak, sehingga penegakan hak asasi manusia sangat penting agar terciptanya keadilan dan kedamaian. Oleh karena itu, marilah kita jaga dan hormati hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari demi masa depan yang lebih adil dan manusiawi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.